Oke, Harlisteners masih di tengah-tengah keramaian Max Coffee, Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Dan tentunya masih dalam rangkaian Heartline Coffee Morning. Kami masih menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini, How to Start a Startup. Topik kita sampai dengan jelang ke pukul 10 nanti. Kita akan sedikit mendengarkan, ini ada satu penampilan dari Ayah Anjani, akustik kita. Halo Ayah, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Ayah? Baik, Iya, akustik hari ini ya? Iya, akustik. Kan kenapa sih kok mulai suka dengan akustik Ayah? Emang kapan? Dari dulu suka sama musik sih dan suka main gitar. Dari kecil ya? Dari kecil. Oke, hari ini bawain apa ya? Ada lagu sendiri, ada lagu Sam Smith, ada lagu AADC, ada apa dengan cinta. Oke. Dan yang sekarang Sam Smith? Iya, sekarang Yuk, Sam silakan. Smith. Ayah Anjani. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon, the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. The night, the emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. You told me not to cry when you were gone, but the feelings are overwhelming, they're much too strong. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. I don't wanna be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my heart? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. You told me not to cry. Care of you. I don't wanna be here if I can't be with you tonight. Lay me down tonight. Lay me by your side. Can I lay by your side next to you? And make sure you're alright. I'll take care of you. And I don't wanna be here if I can't be with you tonight. Oke, Ayah Anjani. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, nanti kita tunggu penampilan, kita dengerin yang kedua ya Ayah ya. Oke, thank you Ayah. Baik, hard listener, masih bersama saya Jose dan juga Ria di Heartline Coffee Morning live broadcast dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang, yang dirilis juga di Heartline Network dan juga di Harmony FM Makassar. Saya ingin ke Pak Aldi Hartanto dari Venox Venture Capital. Tadi Pak, kriterianya apa sih sehingga para startup ini yang juga mendengarkan kita dan juga menyaksikan kita di channel Heartline di YouTube
untuk bisa mendapatkan suntikan dana gitu ya. Bisa nggak di-sharingkan kriterianya apa sehingga Venox tertarik untuk di sana invest? Kalau Venox sih kita ada banyak detail sendiri. Cuma secara general saya sih percaya semua investor selalu menitik beratkan hal ini. Dimana itu paling penting adalah founder. Karena kita technically, kita sebagai investor yang fokus di early stage, perusahaan yang masih baru, jadi operational wise sekitar 3 bulan sampai 6 bulan rata-rata, itu kita nggak bisa lihat, angka nggak ada gitu. Mungkin baru ada, sekarang mungkin awalnya masih kecil growingnya, tapi kita nggak tahu 5 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun kita nggak tahu. Jadi market itu bisa dihitung sendiri, mungkin besar, mungkin kecil, tapi mungkin nanti bisa jadi gede gitu, karena masih growing juga marketnya. Produk mungkin ada yang sama, mungkin ada juga yang beda dikit, tapi kita kadang juga nggak tahu, kok ini produknya sama tapi kenapa yang lebih sukses yang ini gitu. That's why kita selalu kerekanan di founder gitu, karena kita emang nggak, technically kita nggak invest di produk, kita nggak invest di bisnis, kita invest di orang gitu. Kita percaya sama orang ini, kita percaya kalau kasarnya sama dia duit kita pasti balik deh, gimana caranya. Apa pasti yang kita bisa membuat balik Anda gitu. percaya sama seseorang dan yang lain tidak gitu? Ada banyak hal yang bisa kita lihat itu. That's why kita banyak partner juga kan. Jadi kita bisa lihat dari berbagai perspektif, mungkin dari segi personal. Kita kira-kira ini paling simple, kita bisa, karena ini kalau kita invest sebagai early stage investors, kita kayak nikah. Kita nggak mikir, kita putus itu nggak ada lah. Putus tuh lama gitu. Bisa putus tapi painful gitu. Kayak kita mau cerai gitu. Kayak ada banyak cost yang harus dilalui dan lain-lain. Kita ngomongin relationship sekitar 5 sampai 7 tahun atau lebih bahkan. Seumur hidup malah mungkin. Jadi kita biasanya benar-benar lihat masalah chemistry gitu. Kita bisa nggak sih kerja sama orang ini? Kira-kira dia entrepreneur tuh bisa kerja sama apa enggak gitu. Enak-enak hard to work kita apa enggak gitu. Dari segi lain bisa dari segi bisnis, apakah dia ngerti bisnisnya nggak sih? Apakah dia punya experience yang bisa proof kalau dia bisa eksekusi. Misalnya dia pernah bikin perusahaan dulu, dia udah sampai semua cycle, sampai mereka bikin, mereka bangunin, mereka scale, sampai mereka bisa dijual atau mungkin IPO. Itu mungkin buktiin kalau dia punya capabilities. Atau dari segi edukasi dia kasarnya lulusan mana sih? Dari situ kita bisa ketahui intelijen, walaupun nggak selalu. Atau kadang biasanya kalau semuanya nggak ada nih, kita biasanya mau nggak mau baru terakhir traction gitu, atau numbers itu. Numbers don't lie lah. Kita selalu percaya angka itu lebih jujur daripada apapun itu. Kalau memang dia mungkin dari semua key point tadi nggak memenuhi, tapi dia bisa nunjukin kalau dia bisa execute, just tadi angkanya aja juga performance-nya bagus, ya kita pasti percaya sih. Oke. Jadi angka itu selalu jujur ya? Tapi itu paling terakhir. Paling terakhir. Kalau emang itu gak dari semua hal yang biasa kita lihat ada, sama itu biasa baru. Oke. Pak Made Dimas Wijaya, bro, nggak harus bro panggilnya. Ini salah satu di invest juga kan sama Venox itu ya. Waktu awal perjuangannya kayak apa sih untuk mendapatkan fund gitu loh? Funding, karena kan banyak kan cerita-cerita dari startup tuh untuk mendapatkan funding itu nggak mudah gitu kan. Kalau menurut saya sih nomor satu, baiknya kayak yang tadi saya bilang, nomor satu pas kita mau mulai usaha itu pikirin dulu sebenarnya secara jujur nih, ini kebanyakan masalah sama founder. Itu kadang-kadang kita tuh short sighted gitu loh. Kita tuh terlalu mikir, pokoknya kita mau bikin bisnis ini pasti berhasil. Belum tentu. Nomor satu tuh kita harus kayak bener-bener critically mikir beneran, is there really money to be made? Jujur, ask yourself. Gitu loh. Itu nomor satu dulu, karena kebanyakan tuh kayak foundernya bagus, executionnya bagus, tapi emang that specific industry itu udah nggak ada marginnya lagi gitu. Can't really make money out of it lagi. Yang nomor satu gitu dulu. Makanya pas kita mulai kita lihat ini AC masih bisa kita tweak nih gitu. If we do it a little differently, we know we'll make money out of it. Nomor satu. Nanti terus bisa juga buat aplikasi perbaikan AC dari jarak jauh gitu loh. Iya, bisa. Saya bisa. Jadi nggak perlu datang gitu. Bisa remote sensing. Bisa. Itu nomor satu. Terus nomor dua itu adalah paling penting itu kita bikin prototipe-nya dulu. Prototipe dari produknya, coba tes in a limited scale gitu, ke keluarga, ke teman, ke siapa gitu. Nah ini part yang paling painful, karena part dari kita convincing ke orang kalau kita tuh bisa benar-benar solve problemnya, gitu. And kayak convincing orang itu can come in many ways gitu. One way kita begging, literally begging gitu. Itu probably banyak yang orang nggak banyak omongin gitu. Cerita sakitnya dari founder tuh gitu, mereka tuh literally begging. Kita datang ke orang dan bilang kayak, lo butuh ini ya, why don't you try this gitu. People mikir, especially kalau dia well educated gitu, mikir kayak, I'm too good gitu buat begging. Well, you're not.
belum jadi founder ya kayak gitu, you have to. Gitu, itu number one. Number two ya emang start advertising gitu. If you don't have a lot of money buat Google AdWords, start with advertising yang kayak lewat Facebook gitu, bikin shareable content gitu supaya itu go viral and all that. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, lu bakal punya traction pelan-pelan, kayak gitu. Focus on a very small number of people, but make them really happy about you. Go way beyond dari apa yang mereka mau gitu. Kayak going beyond itu can mean a lot of things. Kayak misalnya orang selesai ini kasih mereka e-receipt, kasih mereka warranty, kasih mereka number yang mereka selalu bisa contact and all that gitu. Once people like you, mereka bakal grow, tractionnya grow pelan-pelan, dan once you have a traction and kind of know produk lu bentuknya kayak gimana, investors will come. They always come. Punya bisnis plan nggak sih jangka panjangnya gitu? Atau memang berdasarkan pada apa yang di depan aja gitu? Well, sekarang produknya itu kan constantly evolving, dan kita lihat orang-orang tuh apa sih inputnya ke kita, terus kita terlalu incalculate whatever input dia ke kita gitu. Tapi kita kind of close sama end goal yang kita mau untuk produknya, very close gitu. Tapi the general end goal buat company kita mau the king of household di Indonesia. So when you think of household service, you will think of Alijasa and nothing else. Itu end goal kita. Itu goal jangka panjangnya gitu ya. Menarik. Dari Nugraphic.com, Pak Hans, Bro Hans. Mas, kayaknya nggak ada masalah dengan fundingnya gitu. Atau awalnya bagaimana? Basically kalau misalnya ngomong bicara startup, emang kami basicnya adalah dari awal ya mulai sendiri Pak. Jadi yang Mas Medi bilang emang harus dilihat dulu kita kira-kira jujur sama diri sendiri, apakah kira-kira dengan terjun di bisnis ini ada money-nya apa enggak gitu misalnya kayak gitu. Jadi emang udah kelihatan kira-kira ke depannya nih jangka panjangnya tarik di 1 sampai 5 tahun ke depan, kita visi kita mau kemana gitu. Dan dilihat dari sisi teknologi, sisi tren yang ada sekarang itu mendukung kita nggak gitu. Kalau ternyata mendukung kita ya kita bisa go ahead. Kalau ternyata kita kira berlawanan arus, mendingan nggak usah. Jadi emang benar-benar kita harus ngikut ombak loh. Maksudnya ngikut ombak adalah nyari wave-nya yang benar-benar tepat. Kalau sekarang boleh kami bilang kami berada di tempat yang tepat sekarang kalau gitu kan, karena berarti bisnis teknologi. Di mana teknologi terus maju setiap bulan, setiap hari dan seterusnya gitu kan. Dari dulu mulai dari zaman handphone yang belum ada kayak macam layar warnanya, sekarang udah full color atau full HD monitor, full HD handphone gitu kan, itu sangat-sangat menarik juga buat teknologi. Berdarah-darahnya di mana waktu membuat Nugraphic ini? Ya, berdarah-darahnya di awal-awal. Jadi awal-awal sama sekali kita benar-benar berpikir gimana caranya buat survive makan doang sendiri gitu kan dari awal. Dari situ kita nggak berpikir profit segala macam, nggak usah dulu, tapi lebih ke arah yang cari sebanyak mungkin klien yang bisa kami service pada saat itu. Jadi benar-benar emang kami ya start minim banget Pak. Jadi benar-benar modal sendiri, kantong sendiri. Jadi belum ngerti juga dulu gimana caranya dapat funding atau seeding gitu kan dari visi. Ya so far so good ya, sama sekarang ini kita bisa survive sih. Paling emang intinya adalah yang boleh ditekanin di garis bawahnya adalah kita benar-benar harus punya passion sih. Semua melakukan sesuatu ya harus ada passion ya Pak. Passionnya. Iya, kalau nggak ada passionnya, kena halangan dikit pasti udah keok gitu. Pas aja gitu kalau nggak ada passion. Udah I'm give up lah gitu. Nah itu yang bukan salah satu prinsip kami sih. Jadi benar-benar harus punya passion dan passion lagi sih, supaya ketika kita down, kita balik lagi ke passion kita, dream kita apa, nah kita bisa bangkit lagi ke depannya. Udah cocok jadi motivator loh nih. Pak Joko, ini prinsip apa yang harus dimiliki para startup supaya dia bisa survive? Karena saya melihat data mayoritas startup gagal katanya. Iya. Apa prinsipnya yang harus dipegang? Jadi sebenarnya kalau bicara soal startup banyak sekali, tapi yang bisa sukses itu sedikit. Jadi perbandingan yang sukses sama yang enggak jauh lebih banyak yang tidak. Kenapa kok bisa terjadi? Kalau kita bicara soal bisnis startup, itu poinnya kan tadi kalau Pak Hans bilang intinya kita berjuang di awal, tadi udah sebut satu adalah passion. Jadi intinya sebenarnya bicara soal startup harus bicara soal idenya ini jelas enggak sih? Nah, idenya itu deket enggak dengan kehidupan sehari-hari? Kalau idenya dekat seperti tadi dikatakan ahli jasa mengatakan bahwa intinya orang tuh punya problem soal servis AC gitu. Nah itu kan dekat sekali sama kita. Jadi ada ide. Setelah ada ide kita mesti punya passion, kata Pak Hans tadi. Ada passion. Ide itu didalami. Kalau nggak punya passion maka ide nggak pernah didalami. Jadi dari ide kemudian ada passion, kemudian kita mesti lari ke fokus. Fokus artinya apa? Tiap hari dipikirkan. Kalau dengar prosesnya IRIP, post IRIP,
itu dipikirkan tiap hari nih Pak Andi itu. Didoakan, dipikirkan. Didoakan, dipikirkan, doa puasa, dipikirkan. Jadi benar-benar bisnis itu mesti dipikirin. Ini kalau bikin software kasir, software pos itu sampai tahap mana ya? Kebutuhan customer atau ketika itu resto pakai, resto kebutuhannya ini didalemin lagi. Jadi bisnis harus bicara soal startup sekecil apapun sudah harus bicara soal kedalaman. Mimpinya itu nanti sampai titik terdalamnya apa sih? Titik terjauhnya apa sih gitu. Lalu berikutnya ngomong soal harus sabar. Tadi dikatakan harus sabar. Sabar artinya apa? Bisnis itu prosesnya pasti jangka panjang. Mesti loyal to proses. Jadi kita mesti sabar. Jangan buru-buru baru bikin aplikasi. Kalau kita lihat beberapa pameran di Indonesia itu orang startup, saya tanya, saya survei ke counternya, udah berapa lama bikin aplikasinya? Baru kemarin malam selesainya. Sudah mau tawarkan sama investor. Banyak banget Pak itu. Nah, bagaimana investor mau gitu? Kalau investornya mungkin lagi mabuk mungkin mau lah ya. Tapi kalau nggak akan mau. Jadi dia nggak sabar lah dalam arti. Dan satu lagi ya tadi sambungannya dengan sabar itu pantang menyerah. Artinya yuk sama-sama digali terus sampai ketemu di titik ini bagus banget ini. Jadi harus out of the box gitu loh. Jadi nggak boleh yang biasa-biasa saja. Gojek contohnya itu biasa, tukang ojek itu biasa, tapi Gojek tidak biasa gitu. Sama AC mungkin biasa Pak ya, tukang servis AC biasa, tapi servis AC-nya ahli jasa ini beda. Nah itu harus masuk ke area sedikit mengarah ke blue ocean gitu loh. Jadi jangan mainnya di red ocean terus. Berdarah-darah di situ. Iya berdarah-darah terus, harus masuk satu lompatan di mana di situ lepas dari persaingan dan kita bisa leading ya. Leading di situ, betul. Gitu Pak Yusuf. Oke. Pak Andi, bener nggak sih setiap hari Anda memikirkan, jangan-jangan istri cemburu loh? Wah kalau disebut istri berarti ketahuan umurnya. Manggilnya ke saya bapak, yang lain tadi manggilnya bro. Aku langsung bapak. Jadi mungkin saya share sedikit kenapa saya masuk lagi ke sini. Karena sebenarnya kita di bisnisnya, kita disebutnya bisnis IT yang konvensional. Karena kita ngurusin sistem ERP, ngurusin accounting system, ngurusin inventory stock system. Nah sebenarnya tahun 99-2000 saya di dalam bagian yang waktu internet crash. Jadi kebetulan aku di salah satu perusahaan Singapura dan saya enjoy menikmati waktu naik dan menikmati waktu terjadi gubrakan juga. Nah jadi berdasarkan pengalaman itu masuklah kita dengan idealisme yang tadi teman-teman juga sharing bahwa handphone akan murah sekali. Nah jadi 3 tahun lalu kita punya belief bahwa nanti ini Android akan 500.000 nih, mungkin 300.000. Nah dari situlah jadi kita berpikir ekstrimnya, wah kalau gitu abang-abang pinggir jalan dia harus catat nih penjualannya dan stoknya. Supaya nggak belum apa-apa udah kehabisan, kita ngeroyokin terus udah habis sorry gitu kan. Bahkan hari ini pun kalau teman-teman perhatiin kita ke toko mie kita ya, nah itu pasti ada yang ngantri-ngantri sampai kita kehabisan kan. Nah jadi dari passion itu kita pikir wah kita mesti bikin sesuatu. Nah masalahnya kami kan juga melakukan bisnis yang sekarang. Nah akhirnya ya pasti harus berkorban Pak. Jadi yang tadinya 8 jam ya kita mesti 12 jam. Nah problemnya adalah teman-teman, mungkin saya sharing juga ke teman-teman yang muda-muda, mereka selalu bilangnya passion kan. Nah tapi pada waktu masuk ke eksekusinya itu masalah berkorban kan. Kalau kita rasa kita nggak mau berkorban, kalau menurut saya pribadi rasanya bukan passion itu. Mungkin cuma mau melarikan diri dari yang lain kalau saya bilang. Iya. Oke, baik. Ya, Bung Jose, kali ini saya langsung saja mau nembak nih ya. Mau nembak pengunjung yang ada di sini. Halo Mr. Bob. I'm with Mr. Bob. Mr. Bob, maybe you want to ask to the speaker now about the startup. How important is a business plan to someone who's starting a new business? How important or critical is the business plan to that process? Especially when people are starting up, it's hard to spend that time and that money and effort when they're so eager to get the business going. Oke, thank you. Seberapa penting? Iya, seberapa penting Plan bisnis ya di dalam para startup. Tadi sudah, mungkin yang lain mungkin bisa menjawab. Pak Joko, jawabnya bisa bahasa Indonesia. Iya. Nanti kalau mau ada yang mau jawab pakai bahasa Batak juga boleh. Oke, silakan. Oke, jadi bicara soal tadi kita tanyakan bisnis plan ya. Jadi seberapa penting bagi bisnis para startup ini seberapa penting sebenarnya? Mestinya ya kembali tadi bicara soal idenya mesti matang. Ide yang matang, tidak pernah ada ide yang matang tidak lahir dari sebuah plan yang bagus. Jadi ketika idenya sudah bagus, maka mesti dituangkan gitu. Jadi ide itu kan bicara soal dream. Dream. Lalu dari dream itu harus dituangkan
yang namanya ditulis. Jadi kalau kita bangun sebuah bangunan itu ada yang mimpi, saya pengen bikin bangunan bentuknya seperti ini, lalu mesti ada arsitek. Yeah. Nah arsitek itulah kita bicara soal bikin plannya nih, sampai akhirnya ide ini akhirnya bisa dieksekusi secara real. Jadi nggak boleh idenya itu hanya di awang-awang, just dream, tapi no execute. Nggak bisa gitu loh. Jadi mesti bisnis plan menurut saya terpenting. Tapi mungkin dari iya. Venok mungkin. Dari Venox gimana? Mungkin bisa pakai bahasa yang samaan gitu. Oke, silakan Aldi. So, bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Oke. Campur-campur ya nggak apa-apa. Campur nggak apa-apa. So, I think for our side, from our side, business plan definitely is a very crucial thing since you want to know whether you guys actually understand what you want to do. But based on our experience, usually it depends on the complexity of the business plan. Try to make it very simple. Don't think too hard about the business plan because usually, based on our experience, all the projection will definitely fall. The projection usually will not meet the target. It could be more, it could be less. Because particularly for the startups, especially for tech companies, they are growing very, very fast. And we are not talking about like year on year 20%. We're talking about month on month, or like week on weeks, or even day by day. So they're going very, very fast. So usually all the plans that we have, they will change suddenly in a matter of months or weeks. So usually we think that we look at the business plan, but we're trying to be, what you call it, like more on this, trying to be simplify everything. Particularly, especially for us, because we invest and expecting that the money being used in the next 6 to 12 months. So we're trying to focus on that time frame. So in the next 6 to 12 months, what you want to do, how you use the money. And with this money, how much growth that you expected to reach, and then after that we will see whether this numbers actually make sense or not, and whether actually the plan could be fit with the actual markets. Because usually when we do the due diligence, we're trying to ensure that actually we call like go-to-market strategy is actually could be applicable or not. It actually whether the markets actually fit in. Yeah, for example. Because it's a lot of things I need to see. For example, like we mentioned that Gojek. Gojek is a very interesting product because they're solving a lot of issues, not only from the consumer side, but also for the Ojek side. But they're increasing the productivity. But this is actually a very good business. You have a lot of plan and etc. But Gojek is already there. The timing is not right. So no matter how business plan execution that you have, it's in the end, it's about money. But you could have the same money that Gojek spend. That's why the only player that could be survive is only GrabBike because they raise as much money that actually Gojek did. So from our perspective, to sum up, we think that business plan definitely crucial, but still not the most crucial. It's like the second or third. It still depends on whether this guys, the founder mentioned again, the founder really understand what they're doing, and then they could mitigate any kind of events or risk, anything that would potentially happen in the long run. Because usually, when you invest in a product, initially, for example, like Amazon usually is initially selling books, but currently they're selling everything, even like groceries, everything. But still, the founder is the same. So we believe that the product might changing, the plan might changing, but the founder, we expect the founder is still the same. They are still the one that executed. So basically, business plan crucial, but not the most important. Kita ke Mr. Bob lagi. Mr. Bob, oke? Jadi bisnis plan bisa saja berubah gitu karena percepatan bisa berubah dalam dunia bisnis gitu ya. Pak Andi, ini menarik Pak. Tadi sudah disinggung juga oleh Dimas bahwa jangan hanya start the business but solve the problem. Itu yang poin menarik. Anda mau nanggapnya seperti apa Pak Andi? Setuju. Jadi kalau kita nggak solve problem apa-apa mungkin ya nggak akan ada yang pakai. Nggak akan ada yang pakai. Nah, saya mungkin share juga tadi mengenai percepatan dan segala macam ya. Jadi kami launch software gratis kami ini full gratis, jadinya iRip ini November 2014. Kita konservatif waktu itu. Itu hampir 10 bulan. Growth-nya kita very slow menurut ukuran teman-teman startup. Karena waktu itu masih 7.000 sampai 8.000 download. Tapi kami comfortable. Karena tadi itu prosesnya kita mesti tahu yang make gimana inputnya segala macam. Jadi kita belok kiri kanan. Kita punya planning tapi kita belok kiri kanan. Bikin adjustment. Tapi Oktober 2015 kita mulai agresif. Dan tiba-tiba sih, yaitu anugerah lah kalau kita bilang.
dalam waktu 4 bulan ini jadi 86.000 gitu loh. Nah, sometimes kita nggak bisa expect things happens kayak gitu. Dan itu yang kadang saya harus bilang, di titik itu berarti kita juga ngelihat bahwa we are solving problem nih. Bahkan mereka minta yang lain gitu loh. Nah, itu validasi buat kita. Oke, kita lanjut atau nggak lanjut. Kalau teman-teman kan selalu bilang start fast, fail fast. Jadi harusnya start yang cepat, kenceng. Habis itu kalau nggak ada yang pakai, tinggalin cepet-cepet gitu kan. Nah, kalau kami karena udah bapak nih, jadi kita tengah-tengah. Kita tengah-tengah. Kita rasa setahun, wah oke. Punya wisdom ya. Kebetulan karena kita self funding kan selama ini kan. Jadi kita secured pelan-pelan. Nah, memang kami pikir validasi itu penting karena kadang-kadang kita pikir apa yang kita bikin diperluin orang. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan kita sudah terlanjur bikin yang terlalu kompleks sampai akhirnya nggak ada yang pakai, habis-habisin waktu. Jadi memang cara dulu, teman-teman IT cara dulu yang bikin 6 bulan produk baru di launching, it's irrelevant sekarang. Bikin aja 2 bulan yang rasanya sudah solve majority of the problems, release, terus dibikin adjustment terus. Nah, adjustment itulah yang bikin kita nggak tidur sebenarnya. Karena begitu kita udah release, people use it, terus they expect fast. Waktu dia minta sesuatu dia nggak expect another 6 months. Jadi kita mesti benar-benar cepat respon, baru dia pakai terus. Nanti dia kasih tahu teman-temannya. Nah, itu yang saya pikir kita harus share teman-teman di sini supaya mereka nggak berpikirnya, wah enak ya bikin startup terus diinvest dapat uang gitu kan. Wah enak banget gitu kan. Nah, tapi mereka suka lupa gitu loh. Kalau kita bangun jam 2 pagi gitu, jam 3 pagi mikirin. Itu sih. Jadi bener Pak ya, bisa tidur kadang-kadang sampai malam sampai subuh ya. Pak Made ini dari ahli jasa. Waktu memulai bisnis startup ini melakukan survei nggak sih? Apa yang jadi kebutuhan dari customer dan sebagainya, itu berapa lama untuk melakukan itu? Itu so when we started the business, we took at least 2 months gitu buat understanding sebenarnya service kategori mana yang harus kita tackle dulu. Kan home service kan ada banyak ya, ada cuci sofa, you have all sort of home services gitu. So but we know that when we started itu kategorinya itu harus punya dua kriteria gitu. Nomor 1 itu dia harus highly repeatable. Whatever it is has to be highly repeatable gitu. Why does it have to be highly repeatable? Karena kalau something itu highly repeatable, people use it a lot, itu bakal reinforce the brand itself. It'll stick to you itu. Dan kayak naturally orang nggak bisa pindah gitu karena it's unnatural untuk pakai produk lain gitu loh. So it has to be highly repeatable. It can't be something yang you use and then you let go gitu. Itu pasti di-delete aja udah aplikasinya udah that's it. Number 1. Number 2 itu harus yang banyak masalah, yang orang banyak komplain basically. So ini 2 guiding principle kita. And then we narrow down 10 or 20 itu based on a lot of criteria kayak Google search-nya berapa per bulan. Itu kan indikasi juga tuh how much interest there is gitu. Google search-nya berapa per bulan gitu. Terus kayak how much ticket size, gitu, how much money per order gitu. So we narrow down to 10, habis itu kita survey and all that. Gitu, and then we come up to these 3 basically. So there's like a methodical steps yang we need to take gitu before we choose. We can't be just anything point blank and shoot gitu. Can't be like that. Baik, hard listener yang ada di Heartland Network, Lampung 91,7 FM, di Bali 2,2 FM, Samarinda 94,4 FM, dan juga di Berau 95,9 FM, dan di Makassar 97,0 Harmony FM Makassar. Dengan Anda juga yang mendengar kita di streaming, kita akan break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di Heartland Coffee Morning. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you